A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal ayat 65 sampai 70. Kita gerayangi artinya nanti sekaligus kalau ada hal bacaan yang telah kita pelajari kita simak bareng-bareng. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, wahai nabiullah, wahai nabi. Bedane nabi kali rasul menapa? Kalau rasul itu adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan kaumnya. Itu kan rasul, kanggo awake dhewe, kanggo kaumnya. Tetapi kalau nabi, seorang laki-laki dipilih oleh Allah, diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Orang wajib menyampaikan kepada kaumnya. Itu nabi. Jadi perbedaannya itu. Kalau rasul ini untuk dirinya sendiri dan untuk kaumnya harus disampaikan. Kan kita punya nabi itu punya, rasul itu punya sifat tabligh, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Tabligh itu menyampaikan, harus disampaikan. Tapi kalau nabi tidak wajib, gitulah. Maka ini ya ayuhan nabi, hei nabi Allah, hei wahai nabi, hasbuka, cukuplah bagimu, bagi nabi, sopo Allahu Allah. Wa manittaba'a, dan siapa saja yang mengikutimu, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Nih Allah yang menjamin cukup bagimu Allah dan orang-orang yang mengikuti mukmin. Ora sanggrayang yang dindis, pokoknya sing manut. Karena ada nabi itu yang mengikuti Nabi dan Rasul itu yang mengikuti hanya beberapa gelintir manusia, tidak banyak, itu banyak. Nah, maka kalau yang paling banyak adalah umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun dalam hadisnya menyampaikan besok Nabi itu akan ubahi yaumal kiamah, banding-bandingan dengan nabi-nabi yang dahulu. Sehingga Nabi itu suatu saat berpikir, kalau nabi-nabi dahulu umatnya itu umurnya ada yang 600, ada yang 900, bahkan ada yang 1000 lebih. Lah besok kalau umatku ketemu di yaumul akhir, tentunya amalnya akan lebih jelek, lebih sedikit, maksudnya lebih sedikit dibandingkan nabi-nabi dahulu. Kayak ngono, seorang pemimpin itu memikirkan umatnya sampai seperti itu. Menangis, meneteskan air mata. Yang akhirnya turunlah malaikat Jibril membawa surat Inna anzalnya itu. Jadi intinya saja, walaupun umatmu umurnya pendek-pendek, tetapi Allah memberikan satu malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu asbabun nuzul surat yang kita kalau pas puasa kita bahas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi enggak kalah. Karena apa? Umat Rasul itu ada diberikan keistimewaan banyak sekali. Ya. Salah satunya adalah malam Qadar. Ada lagi diberikan tempat yang mulia, nah ibadah di situ pahalanya lebih meningkat. Tempat itu apa? Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, itu urutannya. Baru masjid-masjid yang lain. Kalau beribadah di sana dilipat gandakan. Maka umat Rasul Muhammad besok hari kiamat, Nabi banding-bandingan umat, kualitas dan amalnya tidak akan kalah dengan nabi-nabi terdahulu. Baru Nabi iso ngguyu. Itu pemimpin yang hakiki, itu selalu memimpinkan umatnya. Kita lanjutkan.
Ya ayuhan nabi, wahai nabi Allah, harid, semangatkanlah, kobarkanlah, perintahkanlah al mukminina terhadap orang mukmin, orang-orang yang beriman, diperintahkan kobarkan apa? Alal qitali, untuk berperang. Karena saat itu memang pengembangannya lewat itu. Ya, lewat itu. Kalau sekarang masih nggak ada perang, ada. Perang yang paling besar kita laksanakan adalah memerangi hawa nafsu. Loh, nek panjenengan mboten merangi hawa nafsu, wegah teko kene iki. Wegah. Sampai-sampai dikatakan paling berat-beratnya melangkahkan kaki adalah melangkahkan ke masjid. Itu paling berat. Ya. Profesor sampai doktor yang Singapura, Amerika, Australia, dan seterusnya mudah. Tetapi melangkah ke masjid itu walaupun dekat itu masih berat. Maka alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ini kurnia lah. Umur kita itu tinggal berapa? Umur Rasul itu mengatakan umri ummati baina situn wa sab'un. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Mas Toto itu lebih bonusnya tambah itu. Orang guru 70 tapi 70 lebih tambah bonus. Lah tujuannya apa? Tujuannya satu, Allah menyatakan biar menambahkan amal-amal menuju kebahagiaan akhirat. Jadi diberikan umur panjang itu sudah ada maksud tertentu. Siji, kalau terhadap Allah biar untuk bekal ke akhirat itu, karena hidup yang betul-betul nikmat ya betul-betul, hidup betul-betul yang hakiki hanya kelak di akhirat. Nah, dunia itu hanya semu. Nah, ini biar menambahkan bisa. Maka saya tua enggaknya diumpamakan sondingkluk. Yakni saya mentes diupamakan pari. Nek sondingkluk, nek Sunan Kalijaga kan enggak ibarat itu pari. Pari ini nek semakin tua semakin dingkluk berarti mentes. Tetapi kalau semakin tua udah enggak, itu namanya gembrang, orang lagunan. Maka kita tambah umur. Rasul ngendika khairun nas, sebaik-baik manusia adalah tulul umur, orang yang diberikan panjang umur tapi amfahum ilan nas, memberikan manfaat kepada sesama manusia. Semoga kita ini termasuk orang yang diberikan panjang umur. Semoga anfa'uhum ilanas, memberikan manfaat kepada sesama manusia. Allahumma amin. Iyakun, apabila orang mukmin yang diperintahkan perang, iyakun minkum, jika ada di antara kalian isruna 20, sobiruna tetapi sobar, orang-orang yang sabar. Janji Allah apa? Yaghlibu ma'atain, mereka akan bisa mengalahkan 200. Wong 20 bisa mengalahkan wong 200 karena izin dari Allah. Nah, kemarin yang kita bahas ketika perang Badar. Ini Rasul itu melihat di sebelah kanan orang-orang musuh itu adalah Jibril dan bala tentaranya. Di sebelah kiri, jadi pemukanya anu sebelah kirinya orang-orang kafir itu adalah Mikail dan Israfil dan Bolontorana. Sing belakang mengikuti nusul itu adalah bala tentaranya Israfil. Jadi dibantu oleh tentara Allah yaitu malaikat. Yang tahu ya orang tersendiri. Kalau kita ini orang awam ya, penglihatan kita terbatas, tidak bisa melihat seperti itu. Itu hadisnya sahih. Nah, itu yang ini ketika subuh ya, ketika subuh itu hadisnya yang saya bacakan itu dibantu oleh para malaikat. Dan cukuplah bagi orang mukmin, pelindungmu adalah Allah. Nah, ini akhirnya ketika ini wong 20 bisa mengalahkan wong 200. Mi'atun.
Kemudian orang yang 200, tentara mukmin 200, yaghlibu alfan, maka mereka akan bisa mengalahkan 1000 orang. Nah, kalau menurut sejarah ketika perang Badar itu orang Islam hanya berjumlah 360 lebih, orang kafir 1000 lebih. Tapi akhirnya menang orang mukmin. Karena apa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an, harus yakin, dan hadisnya sahih. Jadi bisa mengalahkan orang 1000 minal ladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir. Bi annahum, karena sesungguhnya orang kafir itu qaumul la yafqahun, kaum yang tidak memahami. Sampai-sampai kan dalam ayat sanulqi fi qulubihimur ru'ba, orang-orang kafir itu hatinya diberikan ketakutan, kekhawatiran, ru'ba. Maka ya gerek jenggungi wae wis, apalagi malaikat ditutul ngene wis. Seperti juga ketika tentara gajah itu akan merobohkan Ka'bah, burung ababil pelurunya ke neraka diculke golek itu musuh-musuh. Ini kalau Allah sudah menghendaki hal seperti itu mudah bagi Allah. Mohon al-ana, sekarang khaffafallahu, Allah telah meringankan ngangkum dari kalian, wa alima annafikum, dan Allah itu mengetahui bahwa pada diri kalian dofa, apes, lemah. Dofa itu lemah. Allah itu maha mengetahui bahwa kalian itu lemah, maka dibantu. Fa iyakun minkum, maka jika ada di antara kalian mi'atun 100, sabiratun yang sabar, yaghlibu mi'ata ini, maka mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Mau 20 iso ngalahke 200. Ada yang pada suatu saat perang wong sing 200 bisa mengalahkan 100 bisa mengalahkan 100. Ada yang bisa mengalahkan 1/10, ada yang 1/2. Wa iyyakum minkum, dan jika di antara kalian alfun berjumlah 1000 orang yang sabar, yaghlibu, maka mereka akan mengalahkan alfaini 2000 orang kafir. Ini janjian Allah. Karena apa? Biiznillahi, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah itu ma'as sabirina, akan selalu menyertai orang-orang yang berbuat sabar. Maka sering saya sampaikan, sabarku entek ora ono, sabar entek. Sabar itu solusi pemecahan. Kalau tidak bisa kita laksanakan, kita harus hadapi dengan sabar, berdoa. Ini solusi. Jangan sampai entek sabarku saiki, ora ono sabarku entek. Karena solusi dari masalah itu salah satunya adalah sabar. Di samping itu sabar ibadah. Dengan sabar itu sudah ibadah kepada Allah. Orang ibadah dengan Allah, dekat kepada Allah, pertolongan Allah pun akan datang. Maka sabar itu penting. Makana tidak pantas, tidak ada, tidak pantas linabiin, bagi seorang nabi. Apa sing ora pantas? Ayakuna lahu asra hatta yuskina bil ard. Ayakuna, menjadi lahu, baginya asra, tawanan, hatta yutrina, sehingga dia lumpuhkan musuhnya fil ardi, di bumi. Jadi seorang nabi itu ora pantas ditawan. Maka seorang nabi harus bisa mengalahkan musuhnya. Untuk bisa mengalahkan, ya maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Balat narane Allah itu siapa? Malaikat. Nah, maka kalau kita sekarang perang hawa nafsu, mengarang itu harus kita itu supaya dibantu oleh Allah. Kemarin itu dikatakan ada seorang sahabat, kemarin maksudnya waktu subuh, ceramah yang saya sampaikan, hadis yang saya sampaikan,
ada seorang sahabat, bahkan dia itu menjadi pembantu Rasul. Dia itu akhirnya minta kepada Rasul. Ya ditanya kepada, kamu akan minta apa? Jawabnya tadi, saya mohon bisa menemani Rasul di surga. Tidak ada permintaan lain. Tidak Rasul, hanya itu yang saya minta. Kalau begitu bantulah aku Rasul agar doamu dikabulkan oleh Allah dengan memperbanyak napa Bu? Sujud. Nah, ini kata Rasul. Maka ya Allahu Akbar itu panggilan Allah. Kadang-kala kita hanya selembar kertas untuk undangan gendurian, walah sing awet asar itu sing ngimpi-ngimpi nek ora teko piye nek dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, mari kita mencari kemenangan yang sesungguhnya. Lain. Nah ini kita enggaknya mulai soto peka. Umur kita itu tidak seberapa. Pupung agar tidak menyesal. Tuh, tadi saya baca di medsos kiriman Mas Oman itu bagus itu. Apa yang dilaksanakan kelak kalau kita sudah mulai sakaratul maut dan mulai di dalam kubur. Tiada lagi satu. Kembalikan aku ke dunia, saya akan berzakat. Harta bendaku akan saya habiskan untuk zakat. Umur yang saya berikan akan saya selalu gunakan untuk sholat. Kami gunakan untuk poso. Tapi penyesalan seperti itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya wis nang kubur. Wis ketemu karo malaikat mungkar nakir. Maka kita masih kesempatan seperti ini, kita gunakan sebaik-baiknya, selalu berlindung kepada Allah. Setan itu dia akan mempan kepada kita kalau hati kita itu ada Allah, zikir kepada Allah. Maka kalau Imam Ghazali ambegan itu Allah ya ramune Allah ning hatinya itu selalu, setan enggak berani. Loro, nek kepengin ora digondeli setan, wudu. Pokoknya nyimpen wudu itu setan ora. Kalau niate lillahi taala, aku tak wudu ngono ditakoni Pak Tri aku ben ora, itu karena Pak Tri namanya. Tapi wudu itu hanya semata karena Allah dalam keadaan suci, setan enggak berani gondeli. Ini turidu na'aradat dunya. Jadi ora pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sehingga dia lumpuhkan musuhnya di dalam muka bumi. Turidu na'aradat dunya, kalian menginginkan harta benda dunia. Wallahu dan Allah itu yuridul akhirah, mengendaki pahala akhirat. Jadi seorang yang tujuannya dunia itu tidak sesuai dengan Islam. Islam tujuannya adalah kebahagiaan akhirat. Kalau dunia itu hanya tidak seberapa. Wallahu dan Allah itu azizun hakim. Aziz maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Ben ojo ngantuk ibu iki. Zun hakim itu bacaan apa? Tanwin ketemu fa. Lali Pak. Laula kitabun, jika tidak ada ketetapan minallahi dari Allah, sabaqo yang terdahulu, lamassakum fima akhadtum adzabun adzim, lamassakum niscaya menimpa kalian fima akhadtum karena apa yang telah kalian ambil, adzabun adzim, siksa yang amat pedih. Ini 6 dari ayat 67 tadi. Asbabun nuzulnya 67 itu maka nabin ayakuna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menuturkan kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan keputusan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sependapat dengan Abu Bakar radhiyallahu an untuk mengampuni para tawanan perang Badar dan menerima tebusan dari mereka. Di lain pihak, beliau tidak menyetujui pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk membunuh para tawanan itu. Karena tawanan itu membahayakan. Dia itu nek diculke lebih ganas,
Nah, Abu Bakar itu orang yang sabar, orang yang bagaimana Rasul kalau itu kemudian Umar enggak setuju. Itu membahayakan. Buktinya sudah banyak saudara-saudara kita yang mati karena di tangan itu. Akhirnya Rasul menyetujui pendapatnya Abu Bakar. Wes dicul gawe mesake. Akhirnya turun ayat ini. Tidak pantas seorang nabi ya, melepaskan seorang tawanan karena tebusan, karena ingin mengharapkan banjir dunia. Ini turunnya. Maka nabin ayakun al-asra katastina fil ard. Kemudian hal seperti itu berarti hanya mementingkan kepentingan dunia, padahal Allah mementingkan kepentingan akhirat. Wallahu, dan Allah itu adalah yuridul akhirah, untuk kebahagiaan akhirat. Ini ayat 67. Kemudian 68 sampai 69 asbab nuzulnya, yaitu 68 tadi laukana kitabun min sabaqah sampai dengan innallaha ghafurur rahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pada waktu terjadi perang Badar, kaum muslimin bersegera mengambil harta rampasan perang dan berhasil mendapatkannya. Kemudian Rasul Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya harta rampasan perang tersebut tidak halal bagi orang-orang yang bagi kita sekalian. Saat itu Nabi SAW dan para sahabat apabila mendapatkan harta rampasan perang, mereka akan mengumpulkannya dan membakarnya. Lalu turunlah kedua ayat ini. Pada prinsipnya laukana kita pun menasabal lakum, nek kowe arep nek ora ono ketetapan Allah, ketentuan Allah, tentunya kalian akan memilih seperti yang kau laksanakan. Sebaiknya bagaimana? Harta benda rampasan itu tidak boleh dibakar, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, kepentingan agama Allah, untuk menuju dakwah yang akan datang. Maka ini fakulu ojo dihabong, ojo dibakar. Fakulu, makanlah. Mimma ghanimtum, dari sebagian rampasan perang, halalan toiba, sebagai makanan yang halal, toiban dan baik. Kalau waktu itu kan dibakar. Akhirnya turun ayat ini. Setelah turun ayat ini sudah tidak dibakar lagi. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Kemudian ayat 70 ini saya bacakan dulu untuk sebab turunnya. Jadi asbabun nuzul, nah itu kita ketahui ayat ini sebab turunnya begini, itu ngartikan kan pas, mengambil kesimpulan kan pas. Ning nek orang ngerti kuwi, ya nggur terjemahan kadang-kala salah. Seperti ayat itu yang terusan 5 taqulu kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar kalian ngomong tok ning ora gelem nglakoni. Kalau nek dicuplek ngono ya ngertine ya wong nek gane dakwah ora gelem nglakoni kuwi wong nek gawene ngomong ini ora dilakoni itu bukan gitu. Itu adalah asbabun nuzulnya. Saat itu terjadi antara orang Islam dengan orang mukmin, dengan orang kafir. Orang kafir ku ngomongnya muluk-muluk ning dekne ora tak nglakoni nggur ngomong-ngomong tok. Lah itu. Lah nek saiki diterapke saiki itu juga bisa, tapi nggon pan lan papan. Ora wong dakwah ngono nek ora nek wong ngaji ngene urung iso nglakoni ora wani. Nah itu tidak. Itu ada ayat kul, katakanlah, sampaikanlah, walau min ayah sanajan iso nggur sithik ya tetap kita bisa untuk melakukan dakwah. Jadi kita harus melihat situasi kondisi. Jadi ayat 70 ini asbabun nuzulnya Zuhri, sahabat Zuhri radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa suatu saat kaum Quraisy mengirim utusan kepada Rasul Muhammad SAW untuk membebaskan para tawanan dengan tebusan sesuai dengan yang beliau inginkan.
Kemudian Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah masuk Islam." Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Namun secara fisik kamu tetap tawanan. Maka itu tebuslah dirimu dan 2 orang saudaramu, Naufal bin Haris dan Uqbah bin Abi Thalib, juga sekutumu, Utbah bin Amr dan saudara Bani Haris." Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Bagaimana aku menjayar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Untuk apa harta yang kau simpan bersama Ummi Fadil? Bukankah engkau telah berkata, jika kau menjadi tawanan, harta itu menjadi milik Bani Fadil dan Abdullah Waqsos?" Jawab Abbas radhiyallahu anhu, "Demi Allah, masalah ini hanya diketahui dan Ummi Fadil, maka tebuslah aku dengan hartaku sebanyak 20 uqyah." Jawab Rasul Muhammad SAW, "Tidak, hartamu itu adalah pemberian Allah kepada kami." Abbas radhiyallahu pun menebus dirinya dan para sahabatnya dan sekutunya. Lalu turunlah ayat ini, yakni, "Ya ayuhan nabi, hai para nabi, kul," Jawa katakanlah, "limam fi aidikum," kepada orang-orang dalam tangan-tangan kalian sing wis manut karo kowe, "minal asro," dari tawanan-tawanan, "iya'lamillah," apabila Allah mengetahui, "fi qulubikum," dalam hati-hati kalian, "khairan," kebaikan, iman dan Islam, maka ora apa tok tebus nggo bandamu maksudnya. "Yu'tikum," maka dia akan berikan kepada kalian, "khairan," kebaikan, "mimma ukhidha," dari tebusan-tebusan yang diambil, "minkum," dari kalian, "wa yaghfir," dan dia akan diberikan ampunan, "lakum," kepada kalian, "wallahu," dan Allah itu ghafurun, Maha Pengampun, rahimun, lagi Maha Penyayang. Jadi Rasul Muhammad SAW itu juga manusia biasa, tapi kalau ada masalah itu langsung dipimpin oleh Allah dengan turunnya wahyu, sehingga salah itu akan cepat-cepat dibenarkan. Maka sebelum ada wahyu, Rasul tidak mau mengharamkan. Contoh aja minuman keras itu pada waktu itu biasa orang Arab memakan minuman khamr itu. Mabuk-mabukan sampai kleler itu biasa. Sehingga ada para sahabat saat itu mabuk, terus sahabat lain nunggoni. Lah, sing mabuk tadi kalau nggak salah sahabat Hamzah itu menganiaya binatang sampai mati. Akhirnya sahabat teko, terus binatangnya diambil. Itu tidak dikisos karena apa? Karena khamr waktu itu belum diharamkan. Nah, setelah beberapa lama atau beberapa bulan, akhirnya turun haramnya khamr. Jadi sahabat-sahabat dengan Nabi age padha kumpulan, cara kasaran musyawarah, di Rasul mengutus itu para sahabat dengan urutu sing gawe ngai pengumuman, "Umumkanlah Allah telah mengharamkan khamr." Nah, di Madinah itu sudah di Madinah. Di Madinah itu khamr itu kayak hiasan tuh khamr. Setelah mendengar khamr diharamkan, itu baru wong-wong tuh sing wis kasep diombe disupati tokke, sing durung diombe kabeh sehingga Madinah saat itu sampai terjadi kaya banjir khamr. Maka dari itu, ini pun juga menghadapi perampasan perang pun Rasul pun menurut pendapat Rasul, kalau itu sudah benar, sudah enggak masalah, tetapi kalau benar tidak benar, belum benar, kaya mau malah diobong. Nah, itu kan muspro, turunlah ayat yang tadi. Kemudian untuk yang ayat terakhir tadi, ayat 70 itu menerangkan bahwa wong tawanan perang sudah masuk Islam. Akhirnya Rasul tidak pernah melepas karena harus membayar tawanan. Nah, sahabat yang lain, bagaimana Rasul? Saya bayar
karena sudah masuk Islam, ya itu nanti pakai punyaan sana, Nabi nggak boleh, tidak membolehkan. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Intinya kalau mau katakan dibayar oleh sahabat ini enggaknya diperbolehkan karena itu sudah masuk Islam. Nah, itu diatur oleh Allah dan seterusnya seperti ayat tadi. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.